Di sini ada perebutan kekuasaan. Tiba-tiba Stephen Chow mengomentari seseorang, dan seseorang itu marah. Karena marah semuanya dibariskan. Tapi saat giliran Stephen Chow, dia malah membuat keonaran. Disinilah dia dibantu oleh gadis itu tadi. Dan mereka menjadi teman. Di scene ini mereka membahas tentang kelanjutan dari bisnisnya. Karena rasa baksonya sangat lezat, imajinasi pun datang kepada seseorang yang memakannya. Mereka mendiskusikan tentang membangun banyak cabang yang tersebar di seluruh dataran Hong Kong. Akhirnya hari pun dimulai saat mereka berusaha untuk membuat bisnis. Tapi karena tidak ada yang laku, mereka menggratiskan makanan tersebut. Tiba-tiba seseorang ingin mencobanya. Tapi sayangnya itu malah dibawa kepada kepala restoran di sana. Seketika banyak sekali orang yang menuju ke sana. Makanan itu pun menjadi viral dan harganya pun dinaikkan. Bisnis pun berjalan lancar. Bahkan bisnis Stephen Chow sudah memasuki media TV. Dia langsung meminjam modal untuk membuka 20 cabang sekaligus. Tapi ternyata baksonya itu malah dibuat makanan kaleng. Seketika dia kembali menjadi orang yang lumayan kaya dan bertemu kepada mantan orang yang menjatuhkannya. Di sini ia menjelaskan kalau dia ingin mendaftar di Akademi Memasak Cina. Akhirnya pertarungan pun tidak bisa dihindari lagi. Sebelum mereka pergi, mereka bercerita tentang masalah yang dimiliki oleh si wanita itu. Stephen Chow pun merasa iba dan simpati kepadanya. Ternyata si wanita itu menggemari Stephen Chow yang dulunya menjadi God of Cookery atau si raja masakan. Tapi sayangnya si Stephen Chow tidak mau dan langsung pergi. Dia akhirnya langsung pergi ke Cina untuk mencari akademi masakan. Tapi si wanita itu malah mengejar. Dia cuma ingin memberikan bekal untuk si Stephen Chow. Dan dia ingin meminta Stephen Chow menggambar hati yang dimiliki si wanita itu. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan ingin menembak atau membunuh si Stephen Chow. Wanita itu pun pergi dan yang ditodong sayangnya adalah wanita tersebut. Stephen Chow pun akhirnya tidak diketahui lagi kabarnya. 1 bulan kemudian saat berada di pertandingan masak-memasak, jika ia tidak datang kali ini, maka dia dinyatakan gugur. Semua orang menghadirinya. Karena waktu sudah hampir dimulai, Stephen Chow tidak kunjung datang. Tapi ternyata dia melalui jendela. Dia datang tepat waktu. Ternyata scene ini berpindah flashback saat dia mau ditembak. Dia melompat ke sebuah mobil dan berada di dalamnya. Lalu dia terjatuh di semak-semak. Dia masuk
di perguruan Shaolin. Akhirnya mau tidak mau dia menjadi belajar ilmu kungfu. Tapi di scene ini dia malah menjadi bully-bulian oleh 18 ahli pendekar kungfu. Banyak peserta yang gugur di sini. Akhirnya si Stephen Chow menunjukkan keahliannya dalam memasak. Tempat masak itu adalah dapur Shaolin tersebut. Dia belajar memasak sambil belajar ilmu kungfu. Dan waktunya tinggal sedikit, tapi sayangnya kuali Stephen Chow meledak karena diledakkan. Stephen Chow akhirnya memasak lagi dalam waktu kurang dari 2 menit. Ini hampir mustahil untuk dilakukan koki biasa. Tapi ya namanya God of Cookery, dia bisa melakukannya. Dan masakannya pun sangat lezat. Ini terlihat seperti nasi biasa, tapi ternyata jurinya sangat suka dan berimajinasi lagi. Ini membuat musuhnya marah. Rasa yang luar biasa. Tapi ternyata mereka bersekongkol, sehingga juri pun memberikan Bultong atau musuh Stephen Chow kemenangan. Tiba-tiba di scene ini ada dewa yang marah dan datang menemui mereka semua. Ternyata si Stephen Chow adalah seorang dewa masakan yang dihukum di bumi untuk mendapatkan hukumannya. Temannya atau rekannya ini pun dikutuk menjadi seekor anjing. Dan musuhnya pun begitu. Tapi ternyata itu hanyalah imajinasi. Setelah dilihat, terdapat anjing sungguhan dan mereka kaget. Scene pun berpindah di jalanan. Kelihatannya di sini, Stephen Chow sudah menjadi orang yang sukses. Dan ternyata teman wanitanya itu menangkis dengan giginya. Setelah giginya rusak, dokter mengganti dan mengoperasi wajahnya sekalian, sehingga dia menjadi cantik. Lalu Stephen Chow memberikan surat atau gambar hati yang sebelumnya ditulis oleh si wanita ini. Dan film pun selesai. Oke guys, kesimpulan dari film ini adalah janganlah kita sombong atau semena-mena terhadap orang lain yang ada di bawah kita. Lalu yang kedua, saat kita memiliki kekayaan atau tahta, janganlah kita berlaku tidak adil terhadap orang lain. Sekian video kali ini. Jika kalian punya saran atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.